Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-haqqal mubin wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haitsuma kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Suatu hari seorang sahabat menghadap baginda Nabi. Dialah Sofyan As-Saqafi. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amaliyah yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika saya melaksanakan amalan itu, maka seluruh aktivitasku ini telah terwakili." Saat itulah baginda Nabi memberikan sebuah jawaban yang singkat. Amantu billah tsumma istaqim. Saya telah beriman kepada Allah, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Hanya itukah ya Rasulullah? Iya. Ketika engkau melaksanakan sebuah deklarasi imani dan engkau menunjukkan disiplin, yakni istiqomah, teguh pendirian di dalam melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka seluruh aktivitasmu itu telah terwakili. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Jawaban sekian abad yang silam yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada seorang sahabat Sofyan As-Saqafi. Mari kita renungkan bersama. Rasul yang mulia memberikan jawaban yang simpel, padat, namun memiliki sebuah pesan nilai yang sungguh sangat mendalam. Amantu billah tsumma istaqim. Pernyataan aku telah beriman kemudian disiplin di dalam merealisasikannya adalah istiqomah, merupakan sebuah sikap yang sungguh sangat luar biasa dalam suasana pandemi COVID-19, di mana kita dihadapkan kepada berbagai ujian demi ujian, perasaan antara khauf dan roja, antara perasaan khawatir dan penuh harap dengan situasi dan kondisi yang kerap kali muncul dalam pribadi ini, antara iman yang kokoh dan ada rasa takut yang kerap kali muncul di dalam pribadi kita. Sebagai orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan dengan sebersih-bersihnya tauhid, maka merekalah yang akan berupaya menunjukkan sikap yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Adalah mereka yang berupaya menghadapkan jiwa raganya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang kekal, amalan yang unggul, amalan yang salih, kemudian senantiasa menyandarkan kepada bukhul, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam hidupnya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Langkah yang kedua, ia berupaya bagaimana agar selama mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini menuju mahlige yang indah, yakni jannahnya Allah Azza wa Jalla, adalah sikap disiplin. Itulah istiqomah. Istiqomah inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Istiqomah inilah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Istiqomah inilah yang diajarkan oleh syariah agama, di mana kita harus teguh pendirian di dalam melaksanakan aktivitas ini, harus senantiasa berkualitas, bernilai dengan nilai amal yang baqo. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita, anak-anak cucu kita, keturunan kita, itu adalah merupakan perhiasan dunia. Sedangkan ada amalan yang baqo dan salih, adalah amal yang kekal, yang saat kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla itu akan tetap mengalir. Apakah amalan-amalan tersebut? Yakni sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh. Orang-orang yang berupaya untuk bersedekah dalam suasana sulit, tapi dia tetap berupaya maksimal untuk melaksanakan amalan yang terpuji, itu adalah sodakoh. Kalau kita bersedekah dalam suasana yang normal, dalam suasana yang lega, itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kondisi pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang yang kesulitan, kita manfaatkan waktu dengan keluarga untuk mengunjungi orang-orang yang sulit itu. Kemudian kita keluarkan sebagian harta kita, maka orang semacam itulah sebagai model yang telah menunjukkan bagaimana jiwa istiqomah di dalam pribadinya. Ia akan mencintai amal-amal kebajikan itu. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, dia memiliki ilmu pengetahuan, ia amalkan dengan sebaik-baiknya. Belakangan ini ancaman terhadap para alim ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul, begitu nyata di hadapan kita. Para ustadz, pimpinan pondok pesantren, dan mereka yang membahanakan li'ala'i kalimatillahi al-'ulya, untuk menegakkan kalimatut tauhid, seakan-akan kini terancam dengan sebuah amaliyah-amaliyah yang begitu paradok dalam kenyataan ini. Masjid dilempari, begitu ditangkap orang itu dengan senyumnya dia berkata, saya gila. Ketika 1 tahun 2 tahun ke belakang di Cicalengka, sebuah kiai besar dihajar oleh seseorang, dan ketika hajaran itu selesai dia diadili, kemudian dia menyatakan orang gila. Belakangan Syekh Ali Jabir yang akan dibunuh dengan terencana, orang itu adalah mengaku dirinya gila. Betapa paradoksnya kehidupan kita di negeri Indonesia ini. Ada apa gerangan? Ada apa yang tidak nyata di balik itu semua? Ada sesuatu yang ironis, sebuah pesan dasar negara Pancasila yang mengedepankan agama, kerukunan, persatuan, dan keindahan perhatian di tengah-tengah bumi pertiwi ini telah dinodai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya adalah mereka tidak memperhatikan apa yang dimilikinya bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, hendaknya menjadikan orang yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang lain. Sebagaimana Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang menjadikan manfaat terbaik bagi manusia dan bagi dirinya serta orang yang ada di sekitarnya. Artinya bahwa ketika kita berada dimanapun berada, hendaklah kita menunjukkan dengan kemampuan skill, kullu ya'malu ala syakilati, dengan kemampuan yang Allah anugerahkan, amalkanlah ilmu, dan ilmu itu akan menjadi al-baqiyatus sholihat. Dan yang terakhir, amal yang baqo itu adalah au waladin sholihin yad'u lahu, yakni anak yang saleh yang senantiasa mendoakan bagi kedua orang tuanya. Amal-amal yang saleh itu jika kita pelihara dalam kehidupan nyata dan dilaksanakan dalam sebuah proses internalisasi nilai dalam kehidupan kita melalui berbagai aktivitas ini, maka itu akan menjadi cerminan istiqomah, disiplin di dalam merealisasikannya. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tundukkan hati kita semua untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran yang singkat pada Jumat siang ini sanggup untuk mengingatkan kembali dan menggerakkan hati kita untuk memiliki deklarasi iman yang mendalam dalam kalbun kita,
dan siap untuk mendisiplinkan diri kita dengan memunculkan jiwa istiqomah, teguh pendirian di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnatin wa min kulli musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.